Ini kontrak kerjasamanya. Silakan kamu baca dan kamu tanda tangani. Ini pulpennya. Terima kasih, Pak. Gaji awal 10 juta per bulan. Wah, ini lumayan banget. Saya ingatkan poin penting dalam perjanjian kerja ini. Selama masa 2 tahun pertama bekerja, karyawan tidak boleh menikah. Apabila melanggar, perusahaan akan mengeluarkan karyawan tersebut dan karyawan wajib membayar denda 3 kali lipat daripada gaji yang dia terima. Ya Allah, Bi. Abi serius? 10 juta rupiah, Bi. Itu kan masih bisa naik lagi kan kalau Abi tiba-tiba naik pangkat? Alhamdulillah, Umi. Abi juga kaget pas mereka ngasih penawaran 10 juta per bulan. Tapi ada syaratnya. Ya, kok pakai syarat segala sih, Bi? Apa? Abi nggak boleh nikah selama 2 tahun. Ya, terus gimana dong, Bi? Padahal gaji 10 juta rupiah itu besar banget loh, Bi. Belum tentu di luar dapat tawaran segitu. Kalau Abi nggak ambil, aku curiga Bapak malah sensi sama Abi. Karena Abi udah berani nikahin aku, tapi Abi nggak kunjung kerja. Itu dia yang lagi Abi pikirin. Gimana kalau misalkan kita merahasiakan pernikahan kita sampai kontrak 2 tahun selesai? Ya udah kalau emang itu yang terbaik. Harus dong, Umi. Ah, itu dia. Ayananya udah datang. Makasih, Sus. Sama Abi ya. Tuh, ada apa itu? Abi berangkat kantor dulu ya. Makasih. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ayana dadah sama Abi. Dadah, pinter. Aku jalan dulu ya. Bu, aduh, Bu. Astagfirullahaladzim, Rania, Pak. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Perutku sakit, Bu. Jangan-jangan Rania mau melahirkan. Pak, bawa peralatan untuk melahirkan, Pak. Iya, Bu. Apa? Rani udah melahirkan, Bu. Alhamdulillah. Anak saya keadaannya gimana, Bu? Gak kerasa ya, Bu, sekarang saya udah punya 2 anak. Iya, Bu. Saya segera pulang. Makasih banyak ya, Bu ya. Siapa yang melahirkan, Dit? Pak, itu Pak, kakak saya, Pak. Kakak. Setahu saya kamu tuh anak tunggal. Dan orang tua kamu sudah lama meninggal dunia. Gini, Pak. Maksud saya ini bukan kakak kandung saya, tapi kakak sepupu saya. Cuma saya udah deket banget sama dia, jadi saya manggil dia kakak. Oh ya, Adin. Saya tunjuk kamu untuk mewakili perusahaan training di Belanda selama 1 tahun. Saya pilih kamu itu karena prestasi kamu memang bagus. Dan bahasa Inggris kamu juga bagus. Jadi saya rasa kamu orang yang paling tepat. Kenapa? Sepertinya kamu keberatan. Enggak, Pak. Justru saya senang banget dikasih kesempatan ini. Makasih banyak ya, Pak ya. Sudah, kamu kembali.
Belanda setahun. Jadi Abi mau pergi ke Belanda Bi 1 tahun. Iya, sebenarnya Abi juga berat untuk ninggalin Umi sama anak-anak. Apalagi sekarang ada Kania. Ayana lagi lucu-lucunya lagi. Aku pasti kangen banget kalau misalkan aku pergi jauh dan lama. Cuma mau gimana lagi, Umi? Kalau Abi nggak pergi, Abi khawatir bakal dipecat. Terus nanti kita gimana? Ya Allah. Ya udah deh Bi, nggak apa-apa. Abi ambil aja kesempatan ini ya. Umi yakin Abi pasti mikirin masa depan anak-anak juga kan. Abi mungkin di Belanda bisa cari uang lebih banyak. Umi janji kok sama Abi, Umi bakal ngurus anak-anak dengan baik. Ya, Abi jadi nggak usah khawatir juga. Abi minta maaf ya, Umi ya. Umi jadi nggak bisa melanjutin kuliah karena ngurusin anak-anak. Ya Allah, kalau urusan itu sih nggak usah Abi pikirin. Umi rela, Bi. Lagian, ngapain sih kuliah? Ujung-ujungnya juga buat kerja kan, Bi? Nggak apa-apa, kuliah juga kan buat cari kerja. Yang penting kamu kerja yang benar. Ingat, dulu kan katanya kamu ingin ngebahagiain anak saya. Pak, lagian selama ini Mas Adin itu udah sangat membahagiakan aku. Udah lebih dari cukup, Pak. Ya, Bapak percaya. Bapak juga bahagia kok melihat kamu hidupnya makmur. Kamu sudah punya rumah, mobil, gaji Adin cukup besar. Pasti cucu-cucu Bapak nantinya hidupnya terjamin. Ya kan? Insya Allah ya Pak ya, Bu. Amin. Pak, Bu, saya minta tolong ya sama Bapak sama Ibu selama saya di Belanda nanti. Bapak sama Ibu sering-sering main ke sini. Kasihan Rania sendirian. Ya, Ya pasti, ibu sama bapak kan pingin deket-deket terus sama cucu. Iya, Abi nggak usah khawatir ya. Umi, Abi kangen banget sama Umi. Ya ampun Abi, Umi juga. Umi kangen sekali sama Abi. Umi dan anak-anak pengen banget cepet kumpul sama Abi. Abi sekarang cepet pulang kan? Udah 12 bulan ya Abi ya? Iya, sebentar lagi Abi bakal pulang kok. Umi tahu nggak? Setahun di Belanda itu rasanya kayak 10 tahun kalau nggak ada Umi sama anak-anak. Lama. Anak-anak apa kabar nih? Baik. Lagi pada apa mereka? Anak-anak sehat, Bi. Kalau kakak Yananya sih udah tidur. Nih aku lagi tinggal mau nidurin adegannya aja. Tunggu sebentar ya, Bi ya. Nih, coba mau ngomong sama Abi nggak? Oh. Ya, anaknya nangis, Bi. Ya, putus ya? Ada apa lagi Laras? Kan tugas kamu udah aku selesaiin kemarin. Ini ada tugas baru, bantu kerjain ya, besok harus dikumpulin nih. Aku minta maaf ya. Besok pagi tuh aku ada presentasi di kantor, jadi aku harus siapin bahan-bahannya sekarang. Aduh, urusan kantor tuh gampang, gak usah dipikirin, kan bisa nanti-nanti. Lagian kan, oh ada apa-apa bisa telepon papi. Kan selesai deh. Ya aku nggak enak sama karyawan yang lain, nanti dibilangnya aku nggak tanggung jawab sama kerjaan. Ih, kamu tuh mau bantuin aku apa nggak sih? Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa. Aku gampang nanti telepon papi, terus bilang kamu di sini nggak bantuin aku, ntar dipecat. Jangan. Iya, aku kerjain. Besok pagi udah selesai kok. Thank you. Halo, Laras. Ada apa sih, Ras? Ini kan masih jam 3 kurang nih. Waktunya orang tidur. Hah? Gak bisa besok aja? Tapi kok nyebelin sih? Jauh-jauh ditelepon dari Belanda, bukannya seneng malahan sewot.
Lagian di sini juga masih jam 9 malam gitu. Iya, iya. Ada apa sih anakku? Hah? Kamu baik-baik aja kan di sana? Ya gitu deh, Pi. Tergantung situasi. Kadang seneng, kadang enggak. Oh ya, Ras mau nanya sama Papi. Emang bener ya, trainingnya Adin tuh udah mau selesai? Iya, kan sudah 1 tahun. Kenapa? Ya Allah, Pi, jangan dong. Biarin Adin di sini dulu, nemenin Laras gitu. Kan Adin bisa bantuin ngerjain tugasnya Laras, ya kan? Kan bagian Papi juga yang berkuasa, terus Papi bisa atur semuanya. Ya, Pi ya, please. Iya, ya, ya udah, ya udah. Nanti Papi akan perpanjang trainingnya ya. Udah itu aja kan? Udah ya? Belum selesai. Apa lagi? Laras, Pi, Laras kayaknya jatuh cinta deh sama Adin. Tapi mau nggak jodohin Laras? Kamu serius? Setahu Papi kan selera kamu tuh bukan tipe cowok seperti Adin. Ya, kalau Papi sih seneng aja kalau kamu bisa nikah sama Adin. Karena Adin itu anaknya baik, pintar, disiplin, dan pekerja keras. Tapi Adinnya mau nggak sama kamu? Papi tuh gimana sih? Cuma cowok bodoh aja nggak mau nerima Laras. Kurangnya Laras apa coba, Pi? Udah cantik, berpendidikan ya kan? Calon pewaris tunggal perusahaan Papi juga. Iya, iya, iya. Nanti Papi ngomong sama Adin ya. Tapi Papi nggak mau maksa Adin. Nanti kesannya kamu seperti cewek murahan yang ditawar-tawarkan gitu. Udah ya, Papi mau tidur lagi ya. Iya, iya. Makasih ya, Pi ya. Permisi, Pak Pos, ini ada surat, Bu. pasti bawa surat dari Belanda ya? Iya, Bu. Silakan Ibu tanda tangannya di sini. Oh, Abi. Terima kasih ya, Pak. Permisi, Bu. Ya. Abi, alhamdulillah. Kan ya, lihat nih, Umi dapat surat dari Abi. Istriku tercinta. Di sini Abi dalam keadaan sehat. Tapi Abi sedih karena ternyata training di Belanda harus diperpanjang setahun lagi. Kalau memang Abi belum bisa pulang sekarang, nggak apa-apa kok, Bi. Umi tahu, Abi pasti nggak bisa kan nolak perintah atasan. Yang penting, Abinya yang sabar ya. Jangan lupa makan yang teratur biar nggak sakit. Jaga kesehatan ya, Bi. Halo, Pak? Iya, Pak. ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Ini masalah penting, bukan pekerjaan kantor. Apa kamu sudah mempunyai kekasih? Ya Allah, kenapa tiba-tiba Pak Direktur nanya begini? Apa mungkin dia tahu kalau aku sudah menikah? Gawat, bisa-bisa aku dipecat. Adin? Belum, Pak. Lagian mana ada orang yang mau sama saya? Baguslah kalau begitu. Saya berencana mau menjodohkan kamu dengan putri saya Larasati. Apa kamu bersedia? Pak, sebelumnya saya minta maaf sama Bapak. Cuma saya dan Larasati itu sangat berbeda, Pak. Saya cuma orang sederhana, sementara anak Bapak itu dari keluarga yang kaya raya. Saya rasa saya nggak akan bisa ngebahagiain Larasati, Pak. Kalau soal itu, kamu tidak usah pikirkan. Yang penting kamu mau menikah dengan anak saya. Urusan materi bisa kamu dapatkan. Dan saya tidak akan memaksa kamu.
Sekali lagi saya minta maaf sama Bapak. Laras itu udah saya anggap sebagai adik sendiri. Rasanya saya nggak bisa mencintai dia, Pak. Adin, kamu pikir kamu siapa bisa nolak aku? Aku nggak bisa terima ini. Aku nggak peduli. Gimana pun caranya, kamu harus jadi milik aku. Ya sudah. Oh ya, tugas aku dapat nilai terbaik loh di kampus. Sebagai ucapan terima kasihnya, aku bikinin minuman buat kamu. Nih. Ini buat kamu. Makasih ya. Aku minum ya. Laras, kenapa kamu ada di sini? Kamu jahat, Vin. Kenapa kamu tega ngelakuin semua ini sama aku? Emangnya aku ngapain kamu? Kamu masih nanya. Laras, aku gak mungkin ngapa-ngapain kamu kan? Kamu sendiri yang maksa aku buat ngelakuin itu semalam. Tapi aku gak mungkin ngelakuin. Perlu aku pergi ke dokter buat visum, ah? Buat visum, buat buktiin semuanya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Kalau nggak, aku bakal tuntut kamu. Kalau aku di penjara, bagaimana dengan masa depan istri dan anak-anakku? Siapa yang akan memberi nafkah mereka? Adin, jawab. Kamu mau nggak nikahin aku? Kalau kamu nggak mau nikahin aku bakal bilang sama papi. Kamu tahu kan papi itu bukan orang sembarangan. Papi nggak mungkin tinggal diam kalau anaknya kayak gini. Jawab, mau nggak? Bos, permisi Bu. Ini ada surat Bu. Pasti Bapak bawain saya surat dari Belanda kan? Bukan Bu, ini surat dari Bu Rania. Oh iya. Loh, kok bisa begini sih Pak? Kenapa ini dari diri saya sendiri? Ini kan ada keterangannya Bu, alamat yang dituju itu sudah pindah. Jadi surat ini dikirim lagi ke Indonesia Bu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi sama Abi? Kalau memang Abi pindah alamat, Abi pindahnya kemana? Kenapa Abi nggak pernah kirim kabar sih? Sudah lahir. Bayinya udah lahir. Gimana dok? Selamat ya Pak, anak Bapak sudah lahir. Terima kasih ya dok. Silakan masuk. Abi minta maaf karena baru sempat kasih kabar ke Umi. Abi masih di Belanda. Trainingnya diperpanjang lagi. Bersama ini, Abi juga kirim uang lewat wesel pos. Umi,
Abi minta maaf belum bisa pulang. Lagi ngapain nih? Ini tugas kantor. Oh, Riko mana? ada di dalam lagi sama papi. Oh ya Din, besok aku mulai masuk kantor ya. Aras, kayak kamu di rumah dulu deh. Jagain Riko, dia kan masih bayi. Ya ampun Din, aku tuh bosen di rumah terus. Mulai dari aku hamil sampai sekarang udah lahiran, masa aku nggak boleh kerja sih? Ya boleh kalau kamu mau kerja, tapi nggak sekarang. Anak kita kan masih bayi. Lagian, kasihan kalau dia tinggal sendirian di rumah. Ya ampun Din, siapa sih yang meninggalin Riko di rumah? Orang aku membawa Riko ke kantor kok. Toh nggak ada yang larang aku kan buat bawa bayi ke kantor. Ya kalau misalkan ada yang larang aku sih, palingan langsung aku pecat. Tapi Laras, lebih enak kan ngurus Riko di rumah, lebih nyaman. Ya ampun Din, jangan samain aku kayak ibu rumah tangga lainnya yang cuma ngurus bayi sama suami. Aku tuh wanita karir, aku pengen berkarya. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah ngedukung aku? Laras, aku mohon sama kamu. Kamu tuh ngertiin posisi kamu sekarang. Kamu udah jadi seorang ibu, kamu punya bayi. Harusnya kamu ngerawat bayi kamu sebaik-baiknya. Dan satu hal lagi. Tolong dengerin kalau aku ngomong. Hargai aku sebagai seorang suami. Oh, jadi menurut kamu selama ini aku nggak pernah hargain kamu, gitu? Ada juga kamu yang nggak pernah hargain aku sebagai istri kamu. Kamu tuh nggak pernah mau ngikutin semua kemauan aku. Apa namanya itu coba? Kamu tuh egois. Ingin rasanya aku kembali ke rumah yang dulu bersama Rania. Tapi aku sudah berjalan sejauh ini. Aku sudah punya anak dari Laras. Aku juga sebenarnya sayang sama Laras. Apalagi sekarang aku sudah punya Riko. Aku nggak mungkin pergi begitu saja. Apalagi aku sudah berjanji sama papi akan menjaga Laras dengan baik. Tang ting tang ting tung ting tang. Riko. Lucu kamu ya. Din. Oh ya, Din. Mulai hari ini Papi nggak akan kantor lagi ya. Jadi Papi mau ngomong cucu dulu di rumah. Semua urusan kantor Papi serahin sama kamu. Iya, Bi. Ya udah, aku jalan dulu ya, Bi ya. Ya udah, hati-hati ya. Dari Riko. Tuh, Papa mau jalan tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, mau berangkat sekarang? Enggak. Kamu hari ini nggak usah nganterin saya ke kantor ya. Kunaon, Tuan? Ada apa? Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu ke kantor pos. Ya. Kirim surat ini sama uang ini. Alamatnya ada di amplop. Iya tuh untuk sahat, Tuan. Udah, kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kamu kirim ini semua. Ingat ya, ini rahasia. Jangan sampai ketahuan Laras atau Pak Sarono. Oh iya, siap. Ini buat kamu. Terima kasih, Tuan. Ingat ya, ini rahasia. Nggak boleh ada yang tahu. Terima kasih, Tuan. Aku coba bilang mana? Iya, Tuan. Terima kasih ya. Iya, Tuan. Aduh. Nyonya. Tadi Pak Adin ngasih amplop apa sama kamu? Sini amplopnya. Amplop? Amplop apa ya, Nyonya? Saya tuh nggak punya amplop. Kamu jangan bohongin saya ya. Kamu pikir saya buta apa? Saya tadi lihat Adin tuh kasih amplop sama kamu. Siniin amplopnya. Hah? Atau perlu saya geledah? Iya. Awas ya, jangan sampai kamu bohong sama saya. Kalau kamu bohong sama saya bisa pecat kamu. Nyonya, jangan, Nyonya, jangan. Rania? Siapa Rania?
Selama ini Adi udah membohongin aku dan papi. Ternyata Adi udah punya istri dan anak. Adi, kamu tega ngelakuin semua ini sama aku. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, saya bisa ketemu sama Abi nggak ya? Maaf, Bapak Abi di bagian apa ya? Oh, bukan Bapak Abi, namanya Adin. Adin? Maksudnya Bapak Adin wakil direktur? Hah? Kok wakil direktur? Hah? Abi? Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Rania, kamu ngapain kesini? Abi, kok nggak panggil aku Umi? Yaudah, kamu ikut aku. Umi, kenapa Umi kesini? Nanti kalau orang kantor melihat, bisa gawat Umi. Aduh Abi, tapi ini kan udah 2 tahun Abi kerja. Bukannya kata Abi perusahaan udah ngebolehin Abi nikah ya? Abi, ya Allah, Abi tuh apa kabar? Umi tuh kangen banget sama Abi. Abi kenapa nggak bilang kalau Abi udah pulang dari Belanda? Kalau Abi udah sampai di Indonesia, kenapa Abi nggak pulang ke rumah? Emangnya Abi nggak kangen ya sama Umi? Nggak kangen sama Kak Aya, sama Kak Nia? Mereka semua tuh selalu manggilin nama Abi. Umi yang ajarin mereka untuk nggak lupa sama Abi. Umi, maafin Abi ya. Abi minta maaf sama Umi. Iya, Abi salah. Abi nggak pernah ngasih kabar sama Umi. Abi minta maaf ya. Tapi Abi kenapa nggak pernah ngabarin kita? Umi tuh sama anak-anak kangen banget sama Abi. Abi juga kangen sama kalian. Ceritanya panjang. Yang penting sekarang, Umi maafin Abi dulu ya. Abi minta maaf. Adin. Kenapa kamu tega ngelakuin semua ini sama aku? Abi, dia siapa? Adin. Kenapa kamu tega ngelakuin semua ini sama aku? Abi, dia siapa? Aku Larasati, istrinya Adin. Abi, terjawab sudah kenapa Abi menghilang selama ini. Kenapa Abi tega lakuin ini sama Umi? Umi selama ini nungguin Abi pulang. Umi selalu doain Abi kapan. Umi sama anak-anak selalu nungguin Abi. Ternyata ini balasan Abi. Abi tega ngelakuin ini sama Umi. Umi, Abi minta maaf. Adin, gak ada wanita di dunia ini yang mau didua oleh suami. Sekarang juga kamu pilih. Kamu pilih aku atau dia?
Tapi Laras, aku sangat mencintai istri aku, Rania. Oh, jadi kamu pilih dia? Iya? Oke. Kalau emang kamu mau pilih dia, silahkan kamu pergi dengan dia. Tapi sekalinya kamu pergi dengan dia, selamanya kamu tidak akan pernah ketemu aku lagi. Ataupun anak kamu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku pilih Rania, aku bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi aku kehilangan anakku Riko. Tapi kalau aku pilih Larasati, aku masih bisa mengirim Rania uang untuk menafkahi Ayana dan Kania. Maafin aku. Kalau aku dipaksa untuk memilih. Aku memilih Larasati. Umi, maafin aku. Rania! Rania! Adit, kalau kamu masih mau ngejar dia, lebih baik kamu pilih dia. Gak perlu pilih aku. Tapi ingat, hidup kamu dan dia tidak akan pernah tenang. Astagfirullahaladzim. Rania, kamu kenapa? Rania, gimana kabarnya Adit? Pak, apa boleh aku ikut Bapak pulang ke rumah di kampung halaman? Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Rania. Maafin Umi. Tapi Abi kamu udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rania. Kamu sama anak-anak masih boleh tinggal bersama ibu sama bapak. Iya, Bu. Kita rawat cucu-cucu kita di kampung ya. Ada. Pak Dirgo, saya mau tanya apa itu? Saya tadi Lepasin! Tuh. Berapa potongnya, Pak? Mau jadi pahlawan kesiangan? Hebat. Nah Marvin, kamu gak usah ikut campur. Nanti kamu bisa celaka juga. Iya Tante, Tante tenang aja. Biar aku yang lunasin semua utang Tante. Jadi Tante nggak ada urusan lagi dengan mereka. Anggap aja Tante utangnya sama saya. Jadi Tante nggak ada urusan lagi dengan mereka. Yaudah, bapak-bapak semua, ikutin saya. Ayo. Mi, aku mau ngomong sama Umi. Ada apa, Nak? Mi, kapan aku bisa bayar kuliah, Mi? Umi tahu kok. Tapi untuk urusan itu, mohon kamu bersabar sedikit ya. Umi masih ngumpulin uangnya. Umi, nanti aku pinjam ke Marvin aja ya, supaya bisa bayar uang kuliahnya Kania. Ya ampun, Kak. Kenapa harus seperti itu? Enggak, Umi nggak mau. Jangan pinjam-pinjam seperti itu. Umi nggak mau utang. Kenapa, Mi? Marvin kan baik. Tadi Umi udah lihat sendiri kan, waktu kita ditolongin dari rentenir ganjen itu. Kak, asal kamu tahu ya, tadi Umi menerima bantuan Marvin itu karena terpaksa. Umi nggak suka ya sama Marvin. Bukan seperti itu, Kak. Kakak itu harus mengerti. Umi cuma nggak mau kita punya utang budi terlalu banyak sama seseorang. Umi nggak mau
kita sekeluarga jadi punya hutang terus-menerus. Mi, Marvin itu bantuin kita ikhlas kok, Mi. Aku juga udah kenal lama sama dia. Jadi aku tahu banget nih sifat dia kayak gimana. Tetap enggak kayak dengerin Umi baik-baik ya. Enggak selamanya orang baik akan tetap menjadi baik. Godaan di dunia luar itu begitu besar, Kak. Hari ini baik dengan adanya godaan, belum tentu dia akan selalu seperti itu. Umi nggak mau nantinya kita jadi diperdaya oleh orang lain karena kita berhutang budi. Jadi gimana dong Mi sama biaya kuliah aku? Apa aku berhenti kuliah aja, Mi? Astagfirullahaladzim. Kania, kamu nggak boleh ya bicara seperti itu. Kania harus tahu kalau cuman kamu harapan Umi sekarang. Kamu harus sadar, Kaya udah nggak berhasil Umi sekolahkan sampai tamat. Tapi berbeda dengan kamu. Kamu punya bakat yang luar biasa yang diturunin Abi. Jadi Umi mau kamu semangat melanjutkan kuliah kamu sampai kamu benar-benar lulus. Tapi aku nggak mau jadi beban buat Umi. Aku sadar sama keadaan ekonomi kita, Mi. Aku kasihan sama Umi. Udahlah sayang. Kamu harus yakin sama Umi kalau Umi pasti bisa kerja dan dapat rezeki untuk kamu, untuk biaya sekolah, ya. Allah itu sayang sama keluarga ini. Jadi Umi yakin pasti kita akan dikasih jalannya. Amin. Ya. Sabar sedikit ya kan. Rania. Maaf Tuan. Tuan mau di mobil atau Tuan mau turun? Saya mau ketemu Rania sebentar, Jang. Makasih ya, Vin. Ya, sama-sama Ana. Ya Allah, itu pasti anakku. Tapi siapa laki-laki itu? Aku nggak mau anakku melihat aku. Aku belum siap. Ayo Jang, jalan Jang. Iya Tuan. Apa? Pasar mau digusur? Umi juga belum tahu pasti, Nak. Tapi dengar-dengar sih kata penjual yang lain kayak gitu. Tapi kita bakal dapat ganti rugi kan, Mi? Kalau Umi sendiri sih nggak yakin, Kak. Soalnya katanya itu tanah sengketa. Jadinya nggak jelas juga. Kalau ada yang mau bayar ganti rugi, siapa pihaknya? Tapi selama ini kita aman-aman aja kok, Mi, jualan di situ. Kok sekarang malah digusur? Entahlah, Umi juga bingung. Tapi ada yang bilang sih karena pasar tradisional itu mau dirubah jadi mall. Bagus dong nih kalau misalnya jadi mall. Ya mungkin, Nak. Untuk sebagian orang itu akan jadi industri yang menguntungkan. Tapi buat Umi, membeli kios di situ pasti harganya mahal. Umi nggak yakin Umi sanggup beli. Tapi apa kita mampu belinya, Umi? Aku nggak mau kita terlibat hutang sama rentenir lagi. Takut ngebayangin Pak Dargo. Ya itulah.
Udah, sebaiknya kita nggak usah mikir macam-macam dulu. Kita berdoa aja ya. Iya, Mi. Kita kurang kencang. Oh iya, Umi maaf ya. Mudah-mudahan laku ya, Mi. Tomatnya sekilo berapa, Bu? Diambil aja, Pak. Itu tomatnya impor, murah 7.500. Mau berapa kilo? Rania. Kamu apa kabar? Umi? Umi kenapa sedih? Dia siapa, Mi? Rania. Ran. Rania. Aduh, beli dong kak. Iya, iya. Rania tunggu Rania. Rania tunggu. Buat apa Mas Adin datang lagi ke kehidupan aku, Mas? Sudah bertahun-tahun lamanya. Rania mencoba menutup luka yang Mas buat. Sekarang kehadiran Mas mau datang untuk membuka luka lama itu lagi. Iya. Umi. Abi tahu Umi pasti marah sama Abi. Tapi Umi juga harus tahu kalau hidup Abi selama ini nggak tenang. Abi selalu dihantui sama rasa bersalah. Aku mohon, Umi maafin Abi. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi, Mas. Jangan pernah panggil aku Umi. Lebih baik kamu pergi. Pergi bersama istri kamu yang kaya raya itu. Pergi, Mas, pergi. Sudah berapa kali aku bilang, Mas, jangan panggil aku dengan sebutan itu. Rania, aku harus apa supaya kamu mau maafin aku?
kelihatan sedih terus. Sebenarnya dia siapa sih, Mi? Dia bukan siapa-siapa kok, Kak. Hanya aja dia memang orang yang ada di masa lalunya Umi. Dia itu sahabatnya Abi. Jadi bertemu dengan dia membuat Umi sedih dan mengingat Abi. Namanya siapa, Mi? Aku pengen tanya-tanya tentang Abi dulu kayak gimana. Enggak sayang. Sebaiknya kamu nggak usah kenal ya. Nggak usah tahu. Nggak perlulah kamu tanya-tanya kayak gitu. Emangnya kenapa, Umi? Siapa tahu dengan aku dengerin cerita tentang Abi bisa ngobatin kangen aku sama Abi. Sahabatnya Abi itu adalah orang sibuk. Umi nggak mau kita jadi ngerepotin, buang-buang waktu kayak gini. Ayana, Tante, gawat. Di pasar ada kebakaran. Pasar? Iya. Kebakaran? Ya ampun, ayo kita cepet bantu. Ayo, nak. Iya, Umi. Iya, Umi. Masya Allah. Kita selamatin para kita. Tante. Bisa, Ami. Tante, udah, Tante. Udah banget, Ami. Tapi tinggal itu harta kita satu-satunya. Iya. Gimana cara kita berjuang? Ya Allah. Engkau yang memberikan aku cobaan ini. Pastilah engkau juga yang akan menguatkanku menghadapi. Awas bu, api bu, awas bu. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Mi, maafin papi ya, Mi. Soal apa? Ya, papi sering bikin mami kesel. Maafin ya. Kok tiba-tiba Papi minta maaf sama Mami? Ya papi ngerasa bersalah aja, Mi. Kalau bikin mami kesel. Adin. Kamu pikir aku bisa tertipu sama sandiwara kamu? Aku ini bukan perempuan bodoh seperti mantan istri kamu yang mudah kamu gibulin. Aku tahu kamu sekarang lagi pura-pura baik karena kamu habis ketemu sama mantan istri kamu. Mi, kok mami diem aja sih, Mi? Nggak mau maafin papi ya? Gimana Kopi? Tentu aja Mami pasti maafin Papi. Makasih ya, Mi. Kamu boleh bermuka manis di depan aku, tapi kebusukanmu itu gak akan bisa kamu tutupi, Adin. Siapa sih yang tega ngebakar tempat usaha kita, Mi? Katanya sih ada oknum preman suruhan orang kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu orangnya siapa. Terus gimana dong, Mi? Kita kan beli tempat itu harus nabung lama banget. Iya, sayang. Ya, Umi tahu kita dapatnya susah. Tapi semua itu adalah milik Allah ya. Dan Umi yakin rezeki kita juga udah digarisin. Asal kita selalu bekerja keras, selalu cari yang halal. Ya kita terus berusaha aja, nak. Kamu gak perlu sedih. Kan ya,
Kamu tahu kan, perjuangan Umi itu berat. Jadi kamu kuliahnya yang bener ya, jangan sampai kecewain Umi. Iya kak, aku janji sama kakak, aku harus ngebanggain kakak sama Umi. Udah ya, anak-anak Umi nggak boleh sedih ya, harus kuat. Saya sangat bersyukur sekali karena saya mendapatkan nilai IP terbaik dan saya dapat lulus kuliah dengan lebih cepat. Dan saya tidak dapat berdiri di sini tanpa seseorang yang selalu mendukung saya, mensupport saya. Masya Allah Kania, kamu benar-benar mewarisi kecerdasan ayah kamu. Dulu dia juga dapat IP terbaik dan lulus kuliah paling cepat. Dan tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Dan orang itu adalah ibu kandung saya sendiri, Ibu Rania. Umi, Kania bangga punya ibu seperti Umi. Terima kasih Umi, Kania sayang sama Umi. Ini buat Umi. Selamat ya Dek. Hebat kan Umi? Hebat banget, hebat banget. Harusnya kamu selamatin dosen kamu yang ngajarin kamu kan, pembimbingnya ya? Iya. Kita foto-foto yuk, foto-foto. Iya bener. Aku sebelah sini. Aku foto ya. Maafin bawa handphone. 3, 2, 1, cheese. Nih, mau ada apa sih? Ada tumpeng segala. Iya dong sayang, hari ini kan hari yang spesial buat kita semua. Jadi Umi sengaja masak untuk ngundang tetangga aja, syukuran kecil-kecilan. Karena Kania udah berhasil namatin kuliahnya dengan hasil yang sangat membanggakan Umi. Wah, kayaknya seru nih. Kenapa nggak bilang kalau makan-makan? Kalau gitu kan aku bisa pakai jas. Ada-ada bisa aja. Ya udah, kalau itu ada siapin makanannya yuk buat tetangga-tetangga nanti ya, Mbak Ibu ya. Tante. Marvin mau ngomong sesuatu sama tante. Kayaknya aku ngerti deh apa yang dimaksud Kak Marvin. Tante, Marvin cuma mau bilang kalau Marvin ingin berniat untuk melamar Ayana. Marvin ingin minta doa restu Tante. Umi kenapa nangis? Kalau Umi gak merestui Ayana dan Marvin untuk menikah, Ayah gak apa-apa kok, Umi. Ayah gak mau nyakitin hati Umi. Ayah gak mau jadi anak durhaka, Mi. Kak Ayah sama Kak Marvin itu saling cinta, Mi. Aku yakin Kak Marvin itu laki-laki paling cocok buat Kak Ayah. Lagian Kak Marvin kan udah punya kerja, Mi. Kania, jangan paksa Umi. Udah, cukup. Kak Marvin, kalau Kak Marvin memang serius pengen menikah sama kakak Ayah, Umi insya Allah ikhlas. Umi merestui hubungan kalian berdua. Loh, kalau Umi merestui hubungan kita, kenapa Umi sedih? Umi hanya bingung, Nak.
siapa yang harus jadi wali nikah kakak ayah? Siapa yang harus nikahin kakak? Umi, Pak Ustadz bilang kalau ayah Ayana udah meninggal dan ayah Ayana nggak punya saudara kandung laki-laki, kita bisa pakai wali hakim, Mi. Nanti lebih jelasnya kita tanya Pak Ustadz ya, Mi. Enggak, Kak. Enggak bisa, Kak. Kalau Kak Ayah nikah, yang jadi wali nikah, yang menikahkan kakak itu harus Abi, harus ayah kandung Kak Ayah. Gak bisa orang lain. Tapi Umi bilang Abi udah nggak ada kan, Mi? Udah meninggal. Kakak, Umi minta maaf. Umi benar-benar minta maaf sama kalian berdua. Kalau selama ini Umi udah bohongin kalian. Tapi Abi kalian itu masih hidup. Kenapa Umi harus bohong, Mi? 20 tahun lebih aku udah ngerasain gak punya ayah. Tiba-tiba Umi bilang, Abi masih hidup. Gak maafin Umi. Umi, kalau Abi masih hidup, Abi tinggal di mana, Mi? Umi udah lama gak ketemu sama Abi, Kak. Tapi yang jelas kakak pernah satu kali ketemu sama Abi di pasar. Tomatnya sekilo berapa, Bu? Itu yang impor, Mas. Murah 7.500. Mau berapa kilo? Rania, kamu apa kabar? Maafin Umi, Kak. Loh, bukannya itu mantan istrinya Adin? Mau apa dia kesini? Jangan-jangan dia mau rebut Adin lagi. Gak bisa dibiarin. Hei, ngapain kamu di sini, ha? Kamu mau bikin keributan lagi? Iya. Maaf, Mbak. Saya di sini cuma pengen ketemu sama Mas Adin aja. Oh ya, kebetulan saya sudah bikin keputusan. Adin tidak akan bisa menemui kamu lagi. Mbak, tapi bukannya itu nggak adil ya? Kenapa untuk hal semacam ini nggak Mas Adin sendiri aja yang menentukan? Kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin. Lebih baik kamu pergi dari sini. Mbak, saya mohon. Saya sangat perlu ketemu sama Mas Adin. Ada urusan yang sangat penting untuk saya bicarakan. Hal penting? Hal penting apa, ha? Mau minta harta gono gini? Jangan mimpi kamu. Adin tuh gak punya apa-apa. Dia bisa kaya raya kayak sekarang itu karena warisan dari harta papi. Saya datang ke sini karena saya pengen beritahu Mas Adin kalau Kak Ayah anaknya ingin menikah, sehingga dia harus menjadi wali nikahnya. Saya janji, Mbak, setelah urusan ini selesai, saya nggak akan bertemu dengan Mas Adin lagi. Oke, tapi ada syaratnya. Kamu harus mohon untuk ketemu Adin, tapi dengan berlutut di hadapan saya. Saya datang ke sini karena saya pengen beritahu Mas Adin kalau Kak Ayah anaknya ingin menikah, sehingga dia harus menjadi wali nikahnya. Saya janji, Mbak, setelah urusan ini selesai, saya nggak akan bertemu dengan Mas Adin lagi. Oke, tapi ada syaratnya.
Kamu harus mohon untuk ketemu Adin, tapi dengan berlutut di hadapan saya. Ya Allah, aku hanya pantas berlutut di hadapanmu, ya Allah. Kalaupun aku harus berlutut di hadapan perempuan ini, itu semua demi rasa sayangku sama anak-anakku, ya Allah. Kamu mau apa enggak? Hah? Ya udah kalau nggak mau. Mbak Laras, saya mohon, tolong izinkan saya bertemu dengan mantan suami saya. Izinkan saya berbicara dengan Mas Adin. Oke. Satpam, sini. Tolong bawa wanita ini keluar dari kantor saya. Baik, Bu. Loh, Mbak, Mas, kenapa jadi seperti ini? Mbak Laras, janjiannya nggak seperti itu. Mbak, saya cuma main ketemu. Mbak, ya ampun. Ayo. Mbak, apa-apaan ini? Mbak, Mbak, lepaskan saya. Mbak, saya mau ketemu sama Mas Adin. Ayo, Dari sini. Ayo. Halo. Iya, saya sendiri, saya Kania. Apa, Bu? Wawancara? Alhamdulillah. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Iya. Kak, Umi. Kakak, Umi. Apa sih? Kak, Umi. Ada apa sih? Aku ada kabar gembira. Aku dapat panggilan kerja, Kak. Loh, bukannya dari lulus kuliah kamu udah dipanggil kerja? Tapi ini beda, Kak. Ini dari perusahaannya Abi. Terus besok aku diwawancara sama Abi, sama direkturnya sendiri, Pak Adin. Ya Allah, Nak. Kamu tuh bikin Umi jadi ingat sama Abi waktu pertama kali kerja dulu. Persis seperti ini. Dulu Abi juga diwawancarain ya, langsung sama direkturnya. Terus tandanya kamu pintar. Sebenarnya sih aku nggak mau kerja di perusahaannya Abi. Aku cuma pengen ketemu sama Abi. Dan aku juga pengen ngebantu Kak Aya supaya Abi bisa jadi wali nikahnya Kak Aya. Ini data pelamar kerja yang akan diinterview oleh Bapak Direktur. Dia lulusan terbaik dari kampusnya, IPK-nya Cum Laude. Makasih ya. Pi, cariin Mami asisten dong. Mami perlu bantuan buat bikin proyek apartemen. Kebetulan Mi, sebentar lagi Papi mau interview orang. Mendingan Mami aja yang interview. Siapa tahu cocok jadi asisten Mami. Ya? Oke. Ya, Papi tinggal dulu ya. Oke. Ya, masuk. Ya Allah, kenapa bukan Abi yang mewawancarai? Bukannya di undangan Pak Adin yang akan mewawancara? Silakan duduk. Kamu anaknya Rania ya? Iya, Bu. Untuk apa kamu datang kemari, ha? Lebih baik kamu keluar dari sini sekarang juga. Pergi. Maaf, Bu.
Tapi kan saya kesini untuk wawancara kerja, Bu. Dengar ya, perusahaan ini tidak menerima tenaga kerja seperti kamu. Saya tahu, kamu datang ke sini disuruh mama kamu kan? Untuk mendekati Adin dan meminta harta gono gini. Iya kan? Azim. Maksud saya bukan seperti itu, Bu. Security, masuk ke ruang saya. Segera. Bawa orang ini keluar dari ruangan saya dan masukkan dia ke penjara dengan tuduhan membuat keributan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Baik. Ayo, Pak. Saya cuma pengen ketemu Abi. Pak, tolong, Pak. Saya kan udah bilang, dengan uang yang saya miliki saya bisa beli semuanya. Termasuk keadilan. Sayang, ya Allah nak, kamu jangan seperti ini. Kamu yang kuat ya, yang sabar, yang tabah ya. Umi janji Umi pasti akan bebasin kamu dari penjara ini. Umi pasti keluarin kamu. Tapi Umi, kalau kita nggak pakai pengacara, gimana cara ngebebasin Kania? Kalian semua tenang aja. Akan aku carikan pengacara buat bantu bebasin Kania. Gak usah. Sayang, Umi tahu kamu nggak salah. Ini semua pasti cuma jebakan Larasati buat keluarga kita. Jadi Umi pastikan, karena dia yang jeblosin kamu, harus dia juga yang keluarin kamu. Ya Umi. Kamu tunggu dulu ya. Ya Umi. Kamu pasti bisa. Ibu mau ketemu siapa, Ibu? Izinkan saya mau masuk, saya mau ketemu dengan Ibu Laras. Ibu udah bikin janji. Ibu, nggak perlu pakai janji-janji. Saya pengen ketemu dan bicara sama Ibu Laras. Ibu harus janji dulu, Bu. Bu, nggak bisa masuk gitu aja. Ini Ibu Laras sekarang, saya mau bicara dengan dia. Saya di sini. Ibu Larasati yang terhormat. Perasaan seumur hidup saya nggak pernah mengganggu kehidupan Ibu. Bahkan saya sudah rela suami saya diambil oleh Ibu. Tapi kenapa Ibu ganggu anak-anak saya? Kenapa Bu? Mereka itu nggak salah. Laras, apa yang sudah kamu lakukan sama anak-anak saya? Ibu Laras, mau Ibu yang menjawab atau saya yang harus jelaskan sama Pak Adin? Hah? Laras, apa yang udah kamu lakukan sama anak saya? Jawab! Aku menjebloskan anak dia ke penjara karena dia melakukan keributan di kantor. Jadi sekarang semua terserah Ibu. Pilih Ibu mencabut tuntutan Ibu. Atau kami akan balik menuntut Ibu. Ayo, Laras. Ayo! Oke, saya akan cabut tuntutannya. Silakan keluar. Umi. Kania, Abi. maafin Abi ya. Abi banyak salah sama kamu. Terserah kamu. Kamu mau marah sama Abi, kamu mau hukum Abi boleh. Abi terima, Abi salah. Abi. Umi bilang, kan dia itu gak boleh benci sama Abi.
Kania harus maafin Abi. Iya sayang. Kania, Abi bawa anak Abi ini Riko. Supaya kalian bisa saling kenal. Riko, ini Kania, ini anak Abi juga. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah rela Adin kembali sama Rania dan anak-anaknya. Selamat jalan, Rania. Papa yakin kita ke rumah Tante Rania? Yakin dong. Papi itu mau kalian semua akrab. Kalian kan anak-anaknya Papi. Wah, asik juga nih. Riko kan bisa minjem mobilnya ke Marvin. Oke deh. Gimana kalau gini deh? Kalau pulang, aku nyobain mobilnya ke Marvin pakai mobil aku aja. Boleh. Oke. Kamu pakai aja. Sip. Ya udah, kamu hati-hati ya nyetir. Iya, Pipi ya. Aku berangkat ya. Iya. Ayo, Ma ya. Rania, kamu ikut aku aja. Yuk. Hati-hati ya. Sebentar lagi aku akan segera mendapatkan kabar soal kematian Rania dan anak-anaknya. Juga calon mantunya Rania. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Maaf Pak, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dok, nggak mungkin, Dok. Coba diperiksa lagi, Dok. Tolong anak saya, Dok. Maaf Pak. Riko. Saya permisi Pak. Sabar ya, Mas. Riko bangun, Riko. Riko bangun, Riko. Jangan tinggalin. Riko bangun. Tolong, aku harus telepon Laras. Iya, Mas. Halo? Ada apa, Pi? Ada musibah apa? Riko, Mi. Anak kita. Riko kecelakaan, Mi. Riko? Dan nyawanya tidak bisa tertolong. Riko kecelakaan? Riko udah nggak ada. Nggak mungkin, Pi. Ini pasti salah. Bukan Riko, pasti bukan Riko. Harusnya bukan Riko yang mati, harusnya tuh Rania dan anak-anaknya, bukan Riko. Mami sendiri yang ngerusak mobilnya Marvin, bukan mobilnya Riko. Mi, maksud Mami apa? Mami sadar barusan ngomong apa, Mi? Mi, Mami. Riko. Riko. Enggak. Harusnya bukan kamu, Nak. Harusnya bukan kamu yang meninggal. Harusnya Rania dan anak-anaknya yang mati. Kenapa kamu? Riko, maafin Mami. Mi, maafin Papi ya, Mi. Papi cuma mau Mami bertanggung jawab atas apa yang sudah Mami lakukan. Meskipun kita sama-sama tahu
bahwa ini semua nggak akan ngebalikin Riko. Maafin Mami, maafin Mami. Mami salah. Mami emang sengaja. Mami pingin Rania yang memakai mobil Marvin. Mami pingin Rania mati, Pi. Mi, salah Rania tuh apa sih, Mi? Hah? Rania itu udah berkorban banyak untuk keluarga kita, Mi. Rania yang minta aku buat jagain Mami, jagain anak-anak. Rania juga yang udah ikhlas, Mi. Kasih Papi buat Mami. Dia itu perempuan baik, Mi. Jadi, Papi mohon. Mami nggak usah dendam sama Rania, Mi. Iya, Mami yang salah. Mami emang pantas dihukum. Udah, Mi. Udah. Mami nggak boleh berpikir seperti itu. Udah, Mi. Udah. Nah, Rania, maafin aku ya. Aku banyak salah sama kamu. Maafin aku. Iya Mbak, gak usah seperti ini. Aku udah maafin Mbak. Sekarang aku bisa merasakan gimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi. Aku bersyukur Mbak sekarang sudah menyesali semua perbuatan Mbak. Itu udah lebih dari cukup Mbak. Sabar ya Mbak.